Kejadian ini terjadi di Lampung Tanjung Bintan kepada seorang wanita bernama Ani Suningsi berusia 34 tahun yang dihabisi ternyata oleh pasangan hidupnya sendiri. Ani Suningsi berusia 34 tahun biasa dipanggil dengan sebutan Ning, tinggal bersama ketiga anaknya dan juga suaminya di rumah yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Ning sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dan bertanggung jawab. Dirinya pun bekerja keras demi ketiga anak-anaknya. Bukan tanpa alasan Ning bekerja keras, karena menurut Ning suaminya Handoko tak pernah bertanggung jawab kepada dirinya. Handoko nampak punya kehidupan lain di luaran, namun dirinya tak bisa melepaskan Ning. Ning sendiri menikah dengan Handoko sudah 13 tahun. Suami Ning ternyata residivis, bolak-balik masuk rutan terkait perampokan, bahkan satu kali dirinya pernah menghabisi pihak kepolisian. Saat Handoko menjalani hukuman yang cukup lama saat itu, Ning sempat meminta cerai dari Handoko, namun Handoko tak ingin menceraikannya. Ning yang bekerja keras untuk ketiga anaknya, dirinya pun mandiri. Ning tak pernah memikirkan sang suami dalam tahanan. Namun setelah Handoko keluar, Handoko kembali ke rumah Ning. Bahkan saat itu masih merasa dirinya adalah suami Ning. Di belakang itu ternyata Handoko berpacaran lagi dengan seorang wanita asal Aceh bernama Ayu, bahkan menikah siri dengan Ayu. Handoko yang tak mau menceraikan Ning malah dengan terang-terangan dirinya punya dua istri dan bangga kalau Ning adalah istri pertama dan juga Ayu adalah istri kedua. Handoko kerap tak pulang ke rumah Ning dan memang tinggal di rumah Ayu. Punya dua istri dan tak ingin menceraikan Ning, Handoko pun masih posesif kepada Ning. Handoko sendiri kerap melakukan hal-hal kasar kepada Ning dan juga kepada tiga anaknya. Jadi preman kampung, dirinya pun punya uang dari orang-orang. Kali ini pun Handoko kerap memamerkan kehidupan mewahnya bersama istri barunya Ayu, sementara istri pertamanya dengan ketiga anaknya hidup murad-marid. Ning sendiri bekerja sendirian tanpa Handoko untuk ketiga anaknya. Tak pernah mendapat uang bulanan untuk anak-anak, tak pernah mendapatkan nafkah, namun Ning sendiri berperan sebagai istri yang selalu dimarahi sang suami, kerap diposesifin sang suami dan tak boleh kemana-mana. Belakangan kesal kepada Ning yang kini punya pekerjaan dan juga punya uang, nampaknya Handoko tak suka. Handoko malah kini menuduh Ning punya lelaki lain dan berselingkuh dari dirinya. Kehidupan Handoko yang tak mau menceraikan Ning membuat dirinya cekcok dengan Ning yang memang ingin bebas dari Handoko karena kesal pada Handoko. Selain egois, Handoko sendiri dikenal sebagai laki-laki yang ingin menguasai semuanya, termasuk menguasai istri dan harta-harta istri. Ning kesal kepada Handoko saat itu sehingga akhirnya Ning memilih pulang ke rumah orang tuanya karena permasalahan Ning dengan Handoko yang tak mau menceraikan Ning. Kejadian terjadi di 4 Oktober 2020. Handoko yang ribut dengan Ning malam itu pertengkaran besar hingga akhirnya Ning pun meninggalkan Handoko, memilih pulang ke rumah orang tuanya membawa ketiga anaknya. Pagi hari Handoko menjemput Ning dengan ketiga anaknya. Sore hari Handoko mengajak adik iparnya untuk ke salah satu pabrik bertemu dengan temannya. Namun saat di perjalanan Handoko meminta diturunkan karena akan bertemu dengan teman-temannya. Saat malam hari Handoko pun menelpon Ning untuk meminta dijemputnya di salah satu pangkalan ojek dekat rumah mereka. Ning pun menuruti dengan buru-buru hingga tak memakai hijab. Saat itu Ning pun sempat ditegur oleh Indah sang adik. Ning pergi dengan motornya menuju pangkalan ojek dengan niat menjemput sang suami Handoko. Saat itu salah satu tetangga sempat melihat Ning diikuti satu motor dengan dua orang mencurigakan. Ning yang menjalani jalanan sepi itu pun sempat takut karena tak ada pilihan karena mau menjemput sang suami. Keluarga Ning yang menunggu Ning tak kembali, padahal Ning hanya mengaku kepada keluarga akan ke pangkalan ojek. Tiba-tiba di tengah keluarga menunggu kepulangan Ning, mendapat kabar dari salah satu tetangga yang memberikan kabar buruk. Memberikan kabar kalau Ning ditemukan dengan kondisi luka yang sangat tragis di parit kampung sebelah dengan barang-barang berharga yang sudah diambil. Semula semua menyebutkan ini adalah perampokan begal. Keluarga pun langsung membawa Ning ke rumah sakit dan melaporkannya kepada polisian. Keluarga yang kaget melihat di rumah sakit ada Handoko sambil menangis merintih-rintih. Tanpa alasan keluarga pun menyebutkan belum mengabari Handoko, namun Handoko mengaku dirinya tahu dari orang-orang di jalanan. Polisi akhirnya menginterogasi para saksi dan menyelidiki kasus ini. Ning yang terluka parah pun bahkan sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit besar, namun nampaknya Ning tak tertolong hingga akhirnya mengembuskan nyapas terakhirnya. Polisi juga mengira di awal ini adalah pencurian, namun tak lama banyak kejanggalan saat menginterogasi suami Ning, Handoko. Handoko berbelit-belit saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian bekerja keras dalam 3 hari. 2 orang diamankan bernama Sucipto dan Yudi yang membawa motor Ning. Dari pengakuan 2 orang ini ternyata Handoko suami Ning adalah otak permasalahannya. Bahkan tak hanya sendiri, Handoko ditemani sang adik dan juga anak angkatnya. Handoko menyusun strategi rencana untuk menghabisi Ning. Motifnya sendiri karena Handoko kesal dirinya disuruh memilih Ning atau istri barunya.
Handoko juga merasa kesal sering cekcok dengan Ning, masalah selalu minta cerai. Handoko bersandiwara setelah menghabisi Ning. Di rumah sakit bahkan di pemakaman, Handoko terlihat menangis sedih. Kini Handoko mengaku menyesal dan meminta maaf kepada 3 orang anaknya. Handoko pun diamankan. Usai menjalani persidangan, Handoko pun akhirnya divonis seumur hidup. Sementara orang-orang yang membantu Handoko divonis 12 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.